Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Regi Bintang Siregar dengan NIM 2110352 dan saya sendiri Ragil Eninte Sudarsono dengan NIM 2110354 akan mempresentasikan dan mempraktikkan tentang FTP Server pada Microsoft Azure. Yang pertama adalah pengertian FTP. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan suatu protokol yang bertanggung jawab dalam menjembatani proses tukar-menukar informasi di dalam sebuah komputer, serta membantu aktivitas pengunduhan, pengunggahan file maupun aktivitas lainnya dalam satu network menggunakan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Proses kerja FTP dalam melakukan komunikasi data berjalan pada port 21 menggunakan protokol TCP. Lalu ada dua hal penting dalam FTP. Yang pertama adalah FTP server. Server yang mengoperasikan perangkat lunak untuk proses pertukaran file yang harus selalu siap sedia jika ada permintaan yang didapat dari FTP client. FTP server digunakan pada topologi jaringan dengan arsitektur client server. Dalam pengaplikasiannya menggunakan Universal Resource Identifier atau URI. Lalu selanjutnya hal penting lainnya adalah FTP client, yaitu komputer yang digunakan dalam berbagai aktivitas yang harus selalu terhubung dengan FTP server agar dapat melakukan proses pertukaran file serta melakukan aktivitas lain seperti mengunduh, mengunggah, mengganti nama, menghapus, dan lainnya. Contoh aplikasi FTP server yang pertama adalah FileZilla Server. Itu adalah produk lain dari FileZilla Client. Jadi server FTP yang didukung oleh proyek yang sama dan fitur-fitur dukungan untuk FTP dan FTP melalui SSL atau TLS. Aplikasi open source. Saat ini FileZilla Server hanya mendukung OS Windows saja. Kode sumber FileZilla ditaruh pada sourceforge.net. Proyek ini tampil sebagai proyek bulan ini pada bulan November 2003. Selanjutnya ada VSFTPD. Adalah FTP server default untuk Ubuntu, CentOS, Fedora, dan Red Hat. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk menginstal dibandingkan dengan Prof TPD, tetapi tidak hadir semudah dari file konfigurasi. VSFTPD juga dilaporkan lebih aman. Selanjutnya ada Cerberus FTP Server. Itu adalah server FTP berbasis Windows dengan dukungan untuk sesi FTP transkripsi melalui FTPS dan SFTP. Serta dukungan klien web melalui HTTP dan HTTPS. Server memaparkan file menggunakan sistem file virtual yang mendukung autentifikasi pengguna melalui pengguna dan grup bawaan direktori aktif, LDAP, dan autentikasi kunci publik. Server saat ini dikembangkan dan didukung oleh Kerberos LLC. Selanjutnya ada ProFTPD. Adalah software gratis dan open source yang kompatibel dengan Linux seperti sistem dan Microsoft Windows melalui SideQueen. Seiring dengan VSFTPD dan PureFTPD, ProFTPD adalah antara server FTP yang paling populer di lingkungan Linux seperti hari ini. Dibandingkan dengan mereka yang berfokus misalnya pada kesederhanaan, kecepatan, atau keamanan. Tujuan utama desain ProFTPD adalah untuk menjadi sangat kaya fitur server FTP, memperlihatkan sejumlah besar pilihan konfigurasi untuk pengguna. Lalu contoh aplikasi FTP Client, ada FileZilla,
Jadi satu aplikasi FTP client yang terpopuler. Salah satu fungsi FTP FileZilla adalah melakukan koneksi remote di berbagai sistem operasi seperti Linux dan Windows. Selain fleksibel dan bisa digunakan pada berbagai sistem operasi, kelebihan FTP client berikut adalah dapat melakukan transisi simultan. Contohnya, jika tidak berhasil melakukan upload file dan koneksi terputus, maka solusinya dapat diulang kembali. Kekurangan dari aplikasi ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan upload file jika dibandingkan jenis file FTP lainnya. Semakin besar ukuran file, maka semakin lama pula waktu unggahannya. Lalu ada WinSCP yang sering dipakai oleh pengguna Windows. Keunggulan utama dari aplikasi FTP Client ini adalah adanya dukungan SSH password. Public key memiliki keyword interaktif dan otentikasi Kerberos. WinSCP juga mampu menangani protokol seperti SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Aplikasi ini hanya digunakan pada Windows dan tidak bisa digunakan di Linux atau macOS. Selanjutnya ada FTP GPTF. Aplikasi FTP klien terakhir adalah FTP GFTP yang hanya bisa dioperasikan pada sistem operasi Linux. Aplikasi FTP klien ini sudah bisa dioperasikan dan mendukung protokol seperti FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FFP. Namun, kekurangan dari FTP GPTF adalah hanya bisa digunakan antar jaringan lokal saja. Selanjutnya, manfaat FTP. Pertama, FTP menjadikan transfer data lebih efisien dan reliable atau dapat diandalkan. Kedua, bisa melaksanakan pertukaran data dengan lebih cepat karena ukuran data tidak jadi masalah. Ketiga, bisa dilakukan indirect atau implicit remote control. Keempat, pemilik situs atau website bisa melaksanakan backup websitenya dengan mudah dan ringan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Regi. Kemudian selanjutnya fungsi FTP. Secara umum, fungsi FTP adalah memudahkan pengguna mengirim atau mengunduh data antar komputer menggunakan koneksi internet. Hal tersebut sesuai dengan namanya, yakni protokol dalam transfer data. Namun, rupanya FTP memiliki fungsi lain, yaitu fungsi lain dari FTP adalah yang pertama, FTP adalah protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dua arah. Kemudian yang kedua, melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, meskipun memiliki ukuran file yang besar. Ketiga, melakukan backup website dengan mudah dan efisien. Yang keempat, jika pada saat mentransfer data menggunakan FTP, sambungan terputus, maka pengiriman data tidak akan hilang. Kemudian yang kelima, melakukan upload halaman website pada web server atau hosting pada server atau hosting ke internet. Kemudian selanjutnya, yang keenam itu download file dari software publik. Kemudian mengirimkan file yang memiliki ukuran besar, kemudian menjadikannya lampiran pada email. Selanjutnya, mengunggah file tugas maupun pekerjaan dengan mudah ke FTP server. Kemudian melakukan distribusi dan revisi program oleh developer software. Kelebihan dari FTP yaitu, yang pertama, data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Yang kedua itu langkah yang dijalankan untuk proses pertukaran informasi dan data antar komputer tidak rumit. Yang ketiga itu proses transfer data dan informasi sangat mudah dan efisien. Yang keempat, sebesar apapun file yang akan ditransfer tidak jadi masalah karena
FTP server tetap bisa memprosesnya. Kemudian yang kelima itu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan enkripsi terhadap jaringan yang digunakan sudah sangat terjamin, sehingga tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian kelebihan FTP selanjutnya itu, verifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan FTP hanya terdiri dari dua langkap dan software, yang digunakan juga mudah dioperasikan. Selanjutnya, FTP dapat dimanfaatkan untuk melakukan backup atau cadangan data dan file serta melakukan restore pada data website dengan cara yang mudah. Adapun kekurangan FTP itu yang pertama, kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh FTP membuatnya sering mengalami kesalahan dalam menyampaikan informasi, sehingga administrator akan kesulitan untuk memahami informasi yang diterima. Kemudian yang kedua, bila tidak menggunakan sistem keamanan enkripsi, maka FTP menjadi kurang aman digunakan untuk melakukan transfer data. Yang ketiga itu, desain yang digunakan tidak begitu kuat, sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan risiko yang akan mereka hadapi. Kemudian metode akses FTP server. Yang pertama itu user authentication login, yaitu metode di mana seseorang user yang ingin mengakses sebuah FTP server harus memiliki username dan password. Kemudian ada anonymous login, yaitu metode yang memungkinkan orang-orang dapat mengakses FTP server tersebut secara anonim tanpa harus memiliki username dan password. Kemudian cara kerja dari FTP. Yang pertama itu FTP client akan melakukan permintaan koneksi terhadap server. Kedua, setelah terhubung, FTP dapat menukarkan data kepada FTP client. Ketiga, di sini FTP dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. Yang keempat, dalam mode aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. Kemudian selanjutnya, yang kelima, dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi yang berarti pengguna bisa membuat saluran data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah, namun tidak ikut berpartisipasi aktif, dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagian besar tugasnya. Selanjutnya, FTP server pada Microsoft Azure. FTP. FTP adalah suatu protokol yang digunakan untuk tukar-menukar file atau data antara klien dan server. Dengan menggunakan FTP, suatu user dapat lebih mudah mengakses data yang ada di server, dan data ini dapat diakses secara bersamaan oleh komputer dalam jumlah yang besar. Kemudian FTP server merupakan komputer yang berperan untuk menerima request tukar-menukar data dari klien. Kali ini, kita akan menginstal FTP server pada VM Linux atau Virtual Machine Linux yang telah kita buat sebelumnya pada Microsoft Azure. Kemudian fitur dan fungsi dari FileZilla. Yang pertama itu Site Manager atau pengelola situs. Yaitu fitur yang membantu Anda mengelola dan membuat daftar situs FTP beserta data koneksinya. Sederhananya, ini adalah fitur untuk menghubungkan situs ke FileZilla. Kemudian ada Message Log atau log pesan. Fitur log pesan tampil di bagian atas jendela yang fungsinya untuk menampilkan output berjenis konsol atau console tube. Log ini menunjukkan perintah yang FileZilla kirimkan dan respon yang server terima. Kemudian yang selanjutnya itu File and Folder View. File and Folder View menyajikan tampilan grafis antarmuka untuk FTP. Pengguna dapat menavigasi folder serta mengubah dan melihat isinya pada komputer lokal dan server. Melalui tampilan ini, Anda juga bisa mendrag dan mendrop antar file untuk melakukan transfer file. Yang selanjutnya itu Support SFTP
SSV File Transfer Protocol. FileZilla bisa kita gunakan untuk transfer file dengan koneksi aman yang terenkripsi. Yang selanjutnya itu mendukung G Drive, OneDrive, Amazon S3, dan DRP Box. Untuk pengguna FileZilla Pro, Anda bisa mentransfer file ke penyedia cloud yang didukung. Kemudian, bisa menjalankan beberapa transfer server yang bersamaan. Fitur favorit FileZilla bisa menjalankan beberapa tab atau koneksi untuk terhubung dengan server yang berbeda di waktu yang sama, bergantung pada kecepatan internet dan jumlah file pada proses transfer. Cara menginstal FTP Server pada VM di Microsoft Azure. Di sini kami akan membagi dua layar, di mana satu layar untuk slide dan satu layar untuk praktek. Untuk langkah-langkah dibacakan oleh Ragil. Baik, pertama itu buka link http://portalaja.com lalu masuk ke akun kita. Selanjutnya, masuk VM yang telah dibuat sebelumnya, lalu jalankan. Untuk langkah ketiga, klik networking atau jaringan pada setting, lalu klik add inbound port rule. Langkah keempat, klik basic, kemudian pada service pilih FTP seperti yang ada di bawah ini, lalu klik add. Kemudian klik add. Lalu langkah kelima, masuk ke dalam VM menggunakan putih.
Lalu langkah selanjutnya, update terlebih dahulu repository yang ada di Ubuntu dengan perintah sudo apt strip get update. Jika sudah ada tulisan done, maka lanjut ke install psftpd dengan menggunakan perintah sudo apt strip get install psftpd. Jika nanti ada pertanyaan, do you want to continue? Ketik Y. Langkah selanjutnya, kita harus mengedit konfigurasi dengan cara edit file psftpd.conf dengan menggunakan perintah sudo nano strip etc strip psftpd.conf. Jika sudah, silakan komentar yang ada di pengaturan berikut dengan sama dengan yes. Di sini jika ada komen yang bertuliskan lokal underscore enable sama dengan yes, itu kita hapus komennya. Kemudian setelah kita hapus, kita menulis ini apa namanya? Komen chroot underscore lokal underscore user sama dengan yes. Di bawah eh, di bawah tulisan dari chroot underscore list underscore enable below. Nah, di situ seperti contoh di sini. Nah, nanti di langkah ini kita tulis perintah yang ini yang chroot underscore lokal itu di komennya. Kemudian setelah ditulis, langkah ke selanjutnya itu kita tekan Ctrl X untuk keluar dan tekan Y untuk menyimpan. Lalu tekan Enter. Kemudian kita restart FSP, F, VSPTPD-nya dengan perintah sudo systemctl restart VSPTPD. Ctrl X. Kemudian kita restart. Tampilannya akan seperti ini.
Kemudian selanjutnya, Kita bisa mencoba FTP server dengan menggunakan FTP client untuk masuk ke akun kita. Pada contoh kali ini kita menggunakan FileZilla. Jadi jika belum memiliki software FileZilla, bisa download dulu. nah ini adalah tampilan awal dari FileZilla. Jika teman-teman belum memiliki software FileZilla, bisa download melalui link yang ada di PPT. Nah, yang selanjutnya itu untuk buktikan bahwa FTP server kita itu berhasil diinstal dengan Microsoft Azure, kita setelah membuka software FileZilla, nah di sini kita akan memasukkan host atau IP dari akun virtual machine kita yang di Microsoft Azure. Kita ambil IP-nya, kemudian kita buat di sini. Nah, username dan passwordnya itu yaitu username dari akunnya yang kita login dari Putih sebelumnya. Kita buat username-nya dan kita buat passwordnya. Untuk port, kita masukkan port yang tadi kita sudah uh, buat atau yang sudah kita install. Itu port 21, port 22. Nah, di sini dia sedang connecting, retrieving. Nah, di sini ada tulisan successful. Di sini membuktikan bahwa FileZilla sudah terhubung ke akun dari VM kita ataupun Linux kita. Di sini sudah terlihat muncul file ataupun folder-folder dari akun dari virtual machine kita. Mungkin untuk penginstalan FTP server pada Microsoft Azure sampai sini saja. Untuk membuktikan bahwa berhasil diinstal itu yaitu tampilannya seperti ini. Nah, di sini file-file dan folder dari virtual machine kita akan muncul di FileZilla. Ini bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih, maaf bila ada kurangnya. Terima kasih.